Oke, halo, salam jumpa lagi dengan saya Someda. Salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan fungsi Excel lagi, ya. Ada Microsoft Excel. Nanti kita bahas terkait dengan kategori date, ya. Oke, kalau kita bahas di sini banyak sekali itu fungsi date. Ada rumus, nanti ada date if, terus ada data value, terus day 360, date, amount, terus hours, min, dan month, ya. Kalau dicek ini sudah ada rumus-rumusnya. Kita kalau bahas terkait date itu rumusnya date, terus tahunnya, terus ada lagi di sini bulan, terus hari, ya. Fungsinya apa sih gitu? Fungsi date artinya apa sih? Fungsi date adalah fungsi untuk membuat tanggal sesuai 3 tabel yang sudah ditentukan. Jadi kita sudah menentukan dulu nih harinya, bulannya, terus tahunnya. Baru nanti kita panggil date-nya terkait dengan hari, terus bulan, serta tahunnya. Rumusnya simple, hanya sama dengan date, terus kita pilih range-nya, kolomnya di sebelah mana. Nah, itu fungsi date. Oke, terus ada lagi date if, ya. Date if ini kita lihat dari formatnya. Date if yaitu kita pertama itu untuk menentukan tanggal pertamanya dulu, terus tanggal keduanya, terus intervalnya yang akan kita panggil apa sih gitu, yang akan kita nanti tampilkan reference, karena fungsi ini adalah fungsi menghitung perbedaan antara dua tanggal. Nah, antara perbedaan tanggal ini kita mau menunjukkan tentang apa. Ada kita intervalnya day, berarti banyaknya hari nih. Rumusnya date if, terus kita kolomnya sebelah mana, terus intervalnya apa. Contoh kayak gini, kita panggil yang B43, berarti data pertama, terus C43 berarti tanggal yang kedua. Nanti kita mau mencari range-nya di antara itu. Nah, ini D ini adalah untuk menentukan atau menghitung yang, ya, format intervalnya seperti ini. Ada D, ada M, ada Y, ada YD, YM, dan MD. Nah, kalau D itu untuk hari di antara dua tanggal yang sudah kita tentukan, seperti contoh di atas di sini. Kita first tanggalnya Januari, 1 Januari 2020, terus di sini 10 Mei. Nah, kalau kita intervalnya kita panggil untuk mencari hari atau day, ya, berarti nanti di sini rumusnya hari, ya, atau kirinya hari, formula barnya hari, ya. Nah, terus kalau yang di bawahnya itu untuk month atau M, ya. Terus ada lagi year, ada berapa tahun nih di antara ini, ternyata belum ada 1 tahun, ya, hasilnya nanti 0. Itu ini berapa hari dalam 1 tahun, terus sini berapa bulan dalam 1 tahun gitu, ya. Oke, itu terkait date if itu. Nanti kita coba praktekkan, ya. Itu data value. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah sepotong teks menjadi tanggal yang dapat digunakan dalam perhitungan. Tanggal yang dinyatakan sebagai teks seringkali dibuat saat ada impor dari program lain, seperti ekspor dari komputer ke mainframe, ya. Nanti kalau kita bermain di pemrograman biasanya ada impor data, ya. Nanti kalau kita impor tanggal 1, ternyata di ekspornya jadinya bulan 1, padahal tanggal 1 bulan 2 jadinya tanggal 2 bulan 1, atau sebaliknya. Itu bisa jadi. Makanya di sini ada namanya date value. Itu untuk berfungsi menandakan terkait dengan ekspor data, ya. Ini lihat di sini, ini tanggal 25 Desember. Nah, ini hasilnya sama. Nah, rumusnya
tinggal sama dengan date value, terus dalam kurung selnya yang mana yang akan kita panggil. Oke, selanjutnya day. Oke, day. Nah, kalau day kita bisa simple, rumusnya hanya sama dengan day, terus kita letakkan di mana sel yang akan kita kasih cari tahu ini hari keberapa. Nah, kalau ini kelihatan ini hari yang ke-25 dalam Desember, terus ini ada 13 lah. Kok bedanya atas sama bawah? Nah, karena ini udah formatnya bukan general lagi ya. Nanti kalau di fungsi, nah di sini nih Anda bisa merubah formatnya custom, yang bisa nanti general ataupun numbering, terus ataupun nanti date, nanti bisa Anda rubah di sini ya. Terus day 360. Nah, ini hampir sama seperti yang di atas, yaitu untuk menentukan berapa rentang harinya antara tanggal pertama dan tanggal berikutnya. Nah, rumusnya simple sama dengan day s ya, dash 360 dalam kurung kita tentukan tanggal yang ditentukan di awal yang pertama, terus tanggal yang terakhir. Oke, tuh ya, ini simple. Oke, terus ada edit ya. Ini untuk menentukan terkait fungsi yang digunakan untuk menghitung tanggal yang merupakan jumlah bulan tertentu di masa lalu atau masa depan ya. Jadi kita bisa, kalau kita punya tanggal kuncinya tanggal 1 Januari 2020, kita mau menentukan nih 3 bulan berikutnya berapa, terus 3 bulan sebelumnya berapa. Nah, kita tinggal memberikan minus atau plus ya. Kalau di sini saya contoh 1 bulan sebelumnya, berarti hasilnya tanggal 2 Desember 2019 ya. Oke, berikutnya langsung amount ya. Ini fungsinya untuk menunjukkan hari terakhir setiap bulan yang merupakan jumlah bulan tertentu sebelum dan setelah tanggal tertentu ya. Ya, ini pokoknya menentukan hari akhir. Kalau ini kan yang awal, yang edit itu tanggalnya sama. Kalau yang amount itu untuk menentukan hari yang terakhir. Kita seharusnya kalau yang di edit itu di sini tanggal 5 Maret, tapi kalau di amount berarti tanggal yang terakhir itu tanggal 31 Maret. Kalau November gak ada 31 ya, dia 30 November ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan terkait dengan date ya. Nah, kita bisa contoh di sini ada menghitung piutang ya. Kalau seandainya nanti kita mempunyai piutang atau kita ada yang pinjam ke kita bisa merekap mereka, oh ini udah telat atau belum. Kita nggak perlu nyari-nyari catatan lagi, kita bisa langsung membuat rekapannya ya. Kalau yang utang cuma 1, 2, 3, kalau nanti Anda Anda mempunyai kelebihan, bisa bersosial memberikan hutang ya, silahkan ya. Contoh di sini kita menentukan hari. Nah, ini tanggal hari ini ya, saya pakai rumus today ya. Nah, hari ini tanggal 13. Nah, ini contoh piutangnya tanggal 2 November. Saya masukkan jumlah harinya. Contoh di sini hari 25. Oke, terus di sini tanggal 35. Terus 46 sama 60, terus 70, terus 100 ya. Oke, saya rapihkan dulu coba. Oke, di sini saya kasih titik koma ya biar oke. Nah, ini untuk menampilkan toolbarnya. Nah, oke.
Untuk bulan jatuh tempo ini rumusnya bila jumlah hari belum lewat tanggal 30 ya, maka tampilkan nilai piutangnya. Nah, caranya ini sudah saya kasih contekan ya di atas. Silakan nanti Anda bisa mempraktekkan, Anda bisa download file latihan ini biar Anda tidak lupa. Anda nggak perlu melihat memutar bolak-balik terkait video saya. Nah, Anda bisa langsung ngecek di sini. Contoh sama dengan if buka kurung, jika TC7 itu yang tanggal 25 kurang dari 30. Nah, seperti keterangannya di bawah ini, belum jatuh tempo yang ini, maka tampilkan piutang, maka D7 maka yang ini nih ya, yang 500 piutangnya berapa sih dia gitu. Terus maka 0, jika tidak maka 0 ya. Oke, sudah tampil 500. Oh iya, ternyata nah dia emang masih kurang dari 30 ya. Oke, kalau lewat dari 30 rumusnya seperti apa ya? Sama dengan if terus n ya, karena dia ada di antara ya. Oke, terus C7 lebih besar 30, terus C7 lebih kecil dari 60, berarti di antara 30 dan 60 ya, lebih besar daripada 30 dan lebih kecil dari 60. Maka jika dia di antara 30 dan 60, maka tampilkan nilai D7, itu nilai piutangnya. Jika tidak maka 0. Oke, enter. Oke ya, ini karena hasilnya nggak ada ya 0. Oke, terus lagi hampir sama yang di depan, Anda bisa aja copy langsung dari atas, copy. Nah, kalau Anda nggak mau ribet, atau Anda ketik juga nggak apa-apa ya. Copy, jika C7 lebih besar daripada 60 dan kurang dari 90, maka nilainya 0. Oke, sama. Dan jika untuk kolom yang lewat lebih dari 90 hari, maka rumusnya adalah sama dengan if jika C7 jumlah harinya lebih besar atau sama dengan 90, maka tampilkan D7 ya. Jika tidak maka 0. Oke, selesai. Anda tinggal blok, yang penting atasnya dulu. Nah, terus Anda taruh di pojok bawah kanan, Anda klik, double klik ya. Nah, tampil, dia akan nampil. Coba saya kasih, apakah benar perhitungan rumus tadi ya. Kita cek, ini lebih dari 30. Oke, benar. Ini wah, ini 60. Nah, ini kurang. Nah, lewat dari 60, ini lewat dari 30. Kenapa ini kosong? Karena di sini dia sistemnya harus lebih besar daripada 60. Nah, rumus di sini dia kurang dari 60. Kasihan banget, seharusnya di sini dia kurang dari 61, berarti 60-nya masuk ya. Oke, nah kayak ini baru masuk. Oke. Untuk video kali ini cukup, silakan Anda praktikkan, Anda kembangkan lagi nanti mau modelnya seperti apa. Jika ada saran atau ingin dibuatkan tutorial yang lebih kompleks, silakan kirim gambar atau kirim terkait dengan request ya ke komentar. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sejahtera,
Salam Someda.